9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai, gimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Baik ya. Oke, pada pagi hari ini kakak akan melanjutkan materi kita ke pembelajaran yang ketiga, yakni tentang perkembangan pada tumbuhan. Baiklah adik-adik, kalau sudah adik-adik perhatikan tabel yang kakak tampilkan di layar desktop adik-adik, di layar HP maupun di komputer, adik-adik akan menemukan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu kita dapat bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya perkembangbiakan generatif, yang kedua ada namanya perkembangbiakan vegetatif. Baiklah adik-adik, yang pertama perkembangbiakan vegetatif. Kalau kalian bertanya apa itu pengertian perkembangbiakan vegetatif, maka artinya adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa proses perkawinan. Sedangkan kalau kalian adik-adik bertanya tentang apa itu perkembangbiakan generatif, maka artinya adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan. Pada perkembangan generatif dan vegetatif ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Oke adik-adik, setelah adik-adik mengetahui perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif sama perkembangbiakan generatif, maka kita akan memasuki materi yang kedua, yakni perkembangbiakan vegetatif. Tapi ingat ya adik-adik, jangan sampai lupa ini adik-adik, bahwa perkembangbiakan vegetatif itu tumbuh-tumbuhan cara berkembang biaknya itu tidak melalui perkawinan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki bagiannya. Perkembangbiakan vegetatif itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Kakak telah menampilkan jawabannya di depan layar. Vegetatif alami artinya perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua, apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Ada juga di sini adik-adik bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang disengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Intinya adalah kalau vegetatif alami tidak ada campur tangan orang lain maupun campur tangan yang lain-lain. Sedangkan vegetatif buatan itu ada campur tangan orang lain. Lanjut lagi ya adik-adik. Oke, pada bagian ini kakak akan menjelaskan tentang macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif alami
itu kakak mau ngulang dulu ya, bahwa perkembangbiakannya itu secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif alam ini kakak sudah tuliskan di sini. Ada 4 macam. Yang pertama umbi lapis, yang kedua umbi batang, yang ketiga tunas, yang keempat rizoma. Umbi lapis sudah kakak tampilkan contohnya di sini. Ada 3 macam, yakni yang pertama, gambar yang pertama itu ada bawang bombay, yang kedua ada bawang putih, yang ketiga ada bawang merah. Namun di sini ada contoh yang lain sebenarnya adik-adik, tapi kakak tidak tampilkan, seperti bunga tulip, yang kedua bunga bakung, yang ketiga bunga likoris. Yang kedua umbi batang. Umbi batang itu kalau kita memaknainya cukup sulit adik-adik, tapi kakak mau bertanya nih, pernah tidak adik-adik itu memakan kentang? Pasti adik-adik itu pernah makan yang namanya kentang. Pada kentang tersebut bagian batangnya itu berisi cadangan makanan adik-adik. Terus batang tersebut bisa menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu bagian batang tersebut disebut umbi batang. Jadi contoh yang pertama kakak tampilkan di sana adalah ada kentang. Yang kedua ada suwak. Yang ketiga ada tanaman talas. Yang ketiga tunas adik-adik. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu contohnya ada 2 yang kakak tampilkan. Yang pertama ada pisang yang warna kuning, yang kedua ada bambu yang warna hijau di sebelahnya. Namun ada pula tunas yang muncul di bagian tumbuhan, seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun. Maka tunas seperti itu dinamakan dengan tunas adventif. Adapun contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif adalah cocor bebek. Yang ketiga, rizoma adik-adik. Apa itu rizoma? Rizoma itu merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya ada banyak adik-adik, tapi kakak tampilkan ada 3 itu. Yang pertama ada lengkuas, yang kedua ada kencur, yang ketiga ada kunyit. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke adik-adik, apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan? Ingat ya adik-adik, jangan sampai lupa ini adik-adik, bahwa perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia itu sendiri. Adapun macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami ini ada 5. Yang pertama ada namanya stek. Apa itu stek? Stek itu adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam
dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Adapun contoh tumbuhan yang dapat disetek adalah ada singkong, mawar, dan tumbuhan lidah mertua. Ingat ya adik-adik, dalam hal stek ini boleh adik-adik coba di rumah, singkong atau pohon mawar. Yang kedua, contoh vegetatif buatan yakni cangkok. Apa itu tujuan sebenarnya kita mencangkok? Tujuan mencangkok adalah mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok itu adalah tumbuhan yang berkayu. Ingat ya adik-adik, yang dapat dicangkok itu adalah tumbuhan yang berkayu. Adapun contohnya ada mangga, ada jambu, dan jeruk. Yang ketiga, sambung atau enten. Apa itu tujuan kita untuk menyambung atau mengenten? Tujuannya itu adalah untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Contohnya adalah tumbuhan yang bisa disambung adalah tumbuhan yang sekeluarga. Contohnya seperti tomat dengan terung. Yang keempat adalah okulasi atau tempel. Apa itu okulasi adik-adik? Okulasi itu adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan yang lain. Contohnya adalah okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Yang terakhir adalah runduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan tumbuh akar. Tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan merunduk diantaranya adalah ada arbei, ada apel, ada tebu, ada strawberry, dan melati. Ingat ya adik-adik, dalam hal stek, cangkok, sambung, tempel, dan runduk boleh kalian coba di rumah masing-masing. Ini untuk memantapkan materi yang kakak sampaikan kepada adik-adik. Cekidot. Tanaman manggis. Pada materi pembelajaran yang ini, kakak rasa tidak perlu untuk kakak bacakan karena materi ini adalah materi bahasa Indonesia. Seperti biasa, kakak akan mengiringinya dengan nada atau musik yang bisa membuat adik-adik santai untuk membaca. Hendaklah saat adik-adik membacanya untuk dipahami dengan betul-betul dan matang, sehingga nanti setelah adik-adik baca dan telaah, adik-adik dapat menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang kakak tampilkan di sini. Selamat mencoba ya.